Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum bi sunnatihi yatamassakun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu mensyukuri apa yang kita terima dari Allah berupa nikmat yang tak pernah ada hentinya ini dengan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul Ingin Hidup Kaya, Jabatan Tinggi, dan Ampunan Allah. Belum terlambat. Amalkan ini di hari tasrik. Pasti dikabulkan Allah. Keinginan hidup atau cita-cita hidup seseorang tidak akan datang secara kebetulan. Tetapi yang namanya cita-cita harus diupayakan dengan berdoa dan berikhtiar. Misalnya saja seseorang ingin hidup kaya, punya kedudukan tinggi, mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Semuanya harus lewat tahapan-tahapan dan riyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan cita-cita hidup seseorang banyak yang berpengaruh pada hal itu. Di antaranya orang terkabul doanya dan cita-citanya tercapai. Yang pertama karena ketakwaannya kepada Allah yang sangat tinggi. Yang kedua karena keimanannya yang sangat kuat. Yang ketiga karena banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan orang yang banyak berbuat baik kepada orang lain, memikirkan nasib masyarakat, itu juga doanya sangat makbul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa yang terkabul itu juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang memilih saat yang tepat untuk berdoa. Kemudian syarat-syarat berdoa juga harus terpenuhi. Begitu pula dengan keyakinan bahwa doa yang dipanjatkan itu pasti akan terkabul. Karena dengan demikian antara hamba dengan Allah tidak ada hijab apapun, sehingga akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulhijjah ini ada 3 hari yang sangat mustajab untuk berdoa, yaitu di hari tasrik yang pada saat ini mulai tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah, yang saat ini sedang sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti mulai tanggal 21 sampai 23 Juli 2021 Anda belum terlambat jika ingin mencapai hidup kaya, jabatan tinggi, dan ampun Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disampaikan pula di dalam Lataif Al-Ma'arif. Dijelaskan bahwa sebuah riwayat dari Kinanah Al-Quraisy bahwa ia mendengar Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkhutbah di hari Nahar atau Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan berkata, pada 3 hari setelah An-Nahar, itulah yang disebut Allah sebagai Ayyamul Ma'dudat,
doa yang dipanjatkan pada hari Ayyamul Ma'dudat atau hari tasyrik tidak akan tertolak. Maka berdoalah kamu dengan berharap kepadanya. Inilah 3 hari yang sangat luar biasa makbulnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah yang sebaik-baiknya untuk memohon kepada Allah. Kita belum terlambat. Kemudian bagaimana? Lantas amalan apa yang dianjurkan dan diterima oleh Allah di bulan Dzulhijjah pada hari tasyrik ini? Yaitu amalan yang diterima oleh Allah dan dianjurkan oleh Allah, yaitu berzikir kepada Allah dengan takbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Jadi selama hari Nahar atau hari Idul Adha ini sampai dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu, kita dianjurkan untuk selalu bertakbir ketika selesai sholat wajib. Kemudian yang kedua, dianjurkan juga membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir saat menyembelih kurban. Yang ketiga yang dianjurkan untuk beramal di bulan Dzulhijjah, khususnya hari tasyrik, yaitu memuji Allah Ta'ala, ya, memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Jangan lupa ketika makan dan minum, karena hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan bersyukur, maka jangan lupa untuk berdoa ketika makan, ya. Ya, minimal kita membaca basmalah di awal dan diakhiri dengan hamdalah ketika selesai makan. Kemudian yang keempat, berzikir, ya. Kita dianjurkan berzikir ketika melempar jumroh di hari tasyrik. Namun kita tidak melaksanakan karena sedang dalam lockdown. Maka yang kelima yang dianjurkan oleh Allah yaitu berzikir pada Allah secara mutlak, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari tasyrik ini. Maka manfaatkan kesempatan yang terbaik yang diberikan Allah ini, fasilitas ini, maka gunakanlah. Adapun caranya, jika Anda ingin cita-cita Anda tercapai, maka lakukanlah hal semacam ini, yaitu dengan cara membaca basmalah atau tasmiyah. Ya, memang kita dianjurkan untuk berzikir dengan doa ini, yaitu membaca tasmiyah atau bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali. Memang berat, hitungannya banyak, tetapi jika dilaksanakan itu nggak lama. Ya, jangan takut. Setiap akhir dari 1000, membaca 1000, mendapatkan 1000, maka bacalah sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, setelah 1000, dapat 1000, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya, nah, itu yang dibaca. Ya, yang artinya semoga sholawat atau karunia serta salam tetap kepada Nabi Muhammad. Ya, itulah arti dari sholawat itu. Kemudian sebanyak berapa? Sebanyak 12.000. Jika kita menyelesaikan bacaan basmalahnya, berarti kita akan diselingi dengan 12 sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu dibaca setelah selesai kita melaksanakan sholat malam, sholat hajat, ya. Sholat hajat yang luar biasa. Jadi kalau Anda punya keinginan, lakukanlah antara jam 12 sampai dengan pukul 4, gunakan untuk sholat. Ya, masih ada waktu 3 hari, gunakan.
yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ini. Jika Anda terpepet, masih ada 1 hari, gunakan itu. Malam itu, gunakan dengan sholat hajat 4 rakaat. Ya, dengan rakaat pertama, dengan setelah selesai niat, kemudian takbir, membaca iftitah, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Ya. Di rakaat kedua membaca 20 kali. Kemudian di rakaat ketiga, ya, selesai salam ya, kemudian bangkit lagi, membaca lagi, yaitu niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, membaca Fatihah, setelah itu membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 30 kali. Ya, di rakaat keempat membaca 40 kali, jumlahnya 100 kali surat Al-Ikhlas. Mustajab luar biasa, Anda akan terkabul doa-doanya. Ya, setelah itu Anda berdoa sesuai dengan yang Anda inginkan. Jangan lupa awali dengan ta'awud, basmalah, hamdalah, sholawat, kemudian doa. Minimal Anda mengucapkan doa, Allahumma inni as'alukal huda, wattuqa wal afafa wal ghina. Ya, kemudian ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha pengasih. Ya, mengasih supaya kita dikasih. Kemudian sampai aghnina bifadlika aman siwak, aghnina bifadlika aman siwak, kayakanlah aku darimu yang selain engkau, bukan yang selain engkau. Ya, artinya seperti itu sebanyak 3 kali. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya. Kemudian ulang lagi berdoa dengan sujud, dengan memohon apa yang Anda inginkan. Insya Allah apapun hajat Anda, hidup kaya, derajat tinggi, ampunan akan Allah berikan kepada Anda. Waktunya kita serahkan kepada Allah, kapan Allah akan mengabulkan itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.